Bapa surgawi, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami bahwa takut akan Dikau adalah sumber pengetahuan. Hari ini kami akan berwebinar lagi di bawah topik Kristus pun naik haji ke Yerusalem. Bapak, topik ini sangat menarik, bahkan mungkin nyeleneh. Justru karena itu kami rindu untuk mengenal akan istilah yang terpakai pada topik webinar ini, agar melalui pemahaman yang benar, Bapak, kami menjadi gereja yang cerdas, dan kami menolong juga anak bangsa Indonesia menjadi rakyat yang beragama secara cerdas, sehingga agama yang suci tidak akan dipolitisir untuk kepentingan sempit yang menyengsarakan mereka, kami, dan banyak orang. Kami rindu Bapa, Engkau yang memberi kami akal budi, menolong Bapak Bambang Nursena dan kami semua, sehingga dalam pertolongan-Mu Tuhan kami mengerti apa maksudnya Kristus pun naik haji ke Yerusalem. Kemudian dari pemahaman itu kami juga menjadi pengikut Yesus Kristus yang makin hari makin seperti Dia, memiliki cinta kasih. Apapun profesi kami, apapun jabatan yang dikenakan kepada kami, kami berdoa biarlah teknologi yang kami pakai dalam webinar ini Engkau juga tolong supaya tidak mengganggu lalu lintas percakapan. Sebaliknya, biarlah apa yang disampaikan nanti dan apa yang kami sharingkan bersama, teknologi ini menolong kami untuk secara jernih menangkap pesan-pesan baik dari Tuhan melalui Bambang Nursena, adik kami, kakak kami dalam Tuhan Yesus. Demikian doa kami dalam nama Kristus Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Saya minta tolong para peserta semuanya dimatikan ya mikrofonnya. Mic-nya tolong dimatikan. Tolong di-mute supaya tidak mengganggu saluran jaringan. Tolong dimatikan semua para peserta untuk mikrofonnya. Terima kasih. Saya minta sekarang Pak Bambang tolong boleh dimulai. Tapi sebelumnya Pak Bambang mempersiapkan, saya minta Pak Alex, tolong Pak Alex untuk memberikan pengumuman dan sambutan. Pak Alex. Ya, baik, terima kasih Bu Anita. Shalom Pak Bambang, shalom semuanya. Kembali kita tidak terasa di akhir bulan ini, di Sabtu terakhir dari bulan September, kita mengadakan webinar. Rasanya 1 bulan berjalan begitu cepat. Ya, kami selalu merindukan untuk mendapat satu pembelajaran yang memberikan pemahaman dan pencerahan bagi kita semua melalui Pak Bambang. Hari ini tema kita spesial sekali. Ya, jadi mengupas akar kata ziarah. Ya, khususnya Kristus pun naik haji ke Yerusalem. Mungkin ini menjadi satu tema yang menarik untuk kita bahas. Nah, kalau kita melihat juga latar belakang berziarah itu terdapat dalam Mazmur 122. Ya, nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan kepadaku, ya, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, memang bangsa Israel, bangsa Yahudi nanti akan diterangkan secara mendalam sama Pak Bambang. Mereka memang 1 tahun sekali minimal pergi ke Yerusalem untuk ke rumah Tuhan berziarah. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka ada di Yerusalem, hati mereka bersukacita. Kenapa? Karena mereka ingin bertemu dengan Tuhan. Ya, mereka ingin mengalami Tuhan. Begitu juga Alkitab berkata bahwa kemanakah suku-suku bangsa ya pergi berziarah.
bukan hanya bangsa Israel ternyata, kita pun ya, kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, ke Yerusalem, ada beberapa kawan-kawan saya pernah ke sana yang ada di dalam grup ini. Waktu kita pergi berziarah, betul-betul dikatakan Alkitab ada sukacita. Nah, tetapi kata ziarah itu atau naik haji yang akan dikupas oleh Pak Bambang, ini akan menjadi konsen kita. Bagaimana Pak Bambang akan mencerahkan kita mengupas kata ziarah. Ziarah merupakan sebuah terminologi untuk kita melihat atau mengerti lebih dekat lagi Tuhan dan juga apa yang pernah terjadi ya dalam ruang lingkup ziarah. Ya, itulah yang saya bisa sampaikan hari ini. Biarlah kita diberkati melalui webinar hari ini. Kalau ada pertanyaan kita semuanya dapat dituliskan, nanti tim kami di YouTube maupun di Zoom akan meneruskan pertanyaan-pertanyaan ini, khususnya tentang ziarah. Selamat berwebinar, Tuhan memberkati kita semua. Ya. Terima kasih Pak Alex. Saya minta sekarang Pak Bambang boleh memulai seminarnya. Silakan Pak Bambang. Ya, shalom. Malam ini kita akan membahas tema mengenai apa Kristus pun naik haji ke Yerusalem. Tema ini mungkin membuat kita orang Kristen bingung. Kenapa naik haji ya? Di atas ini bangunan Bait Allah kedua zaman Yesus dari replika Beit Hamikdash ya. Lalu itu adalah bangunan dari gereja modern sekarang, yaitu gereja Maria Magdalena, gereja Ortodok Rusia di Yerusalem. Yang di atasnya itu ada tulisan Ibrani, Aliyah Le'aret HaKodes. Jadi kata naik itu bukan pertama kali di dalam iman Kristen, karena orang pergi ke Yerusalem itu naik ke Bukit Sion. Sampai sekarang kalau orang emigran ke Yerusalem dari berbagai macam negara, kalau orang Yahudi menyebutnya bukan sekedar pilgrim, tetapi aliyah. Aliyah itu artinya naik ke Yerusalem. Dan ini yang kemudian vocabulary itu menjadi diteruskan oleh umat Islam ketika mereka mengatakan naik haji ke Mekah, dan itu sampai hari ini. Padahal sebetulnya ungkapan naik itu asalnya dari bahasa Ibrani, karena Yerusalem itu secara geografis itu letaknya lebih tinggi dari tempat yang lain, makanya naik ke Bukit Sion, naik ke Yerusalem. Ungkapan itu yang sampai sekarang terpelihara lewat bahasa Ibrani modern juga sampai sekarang aliyah. Aliyah itu pergi ke Yerusalem, artinya naik ke Yerusalem. Dan naik untuk apa, Bapak Ibu? Lalu kita akan melihat ya, kenapa saya menulis tema ini dulu, saya berikan introduction. Ini adalah salah satu artikel saya yang pernah dimuat dalam buku yang ditulis oleh Taher. Jadi Taher itu editornya. Judul bukunya adalah Merayakan Kebebasan Beragama. Diterbitkan oleh Indonesia Conference on Religion and Peace Jakarta tahun 2009. Dan buku ini dipersembahkan untuk ulang tahun ke-70 dari Bapak Johan Effendi almarhum. Waktu itu mantan Menteri Sekretaris Negara di zamannya Presiden Abdurrahman Wahid, yang memiliki komitmen sangat kuat pada dialog lintas agama secara khusus Islam Kristen.
Nah, kemudian tema ini pun sebetulnya diminta oleh beliau. Pak Bambang bisa menulis tema sekitar akar perjumpaan Islam Kristen. Ya, tentu saja satu kehormatan bagi saya. Bisa Pak Bambang sudah nulis tentang sholat, akarnya sholat Islam itu paralel dengan sholat 7 waktu di gereja ortodok. Dan itu sempat heboh di Indonesia karena dipikir saya membuat kegiatan yang mencontoh Islam. Padahal sebaliknya justru akar kata sholat itu dari bahasa Aramaik ya, selota kemudian menjadi bahasa Arab sholat. Begitu juga istilah zakat itu asalnya dari bahasa Aramaik, sikota menjadi zakat. Nah, ini sebetulnya problem apa ya? Terminologi keagamaan yang rumit karena apa? Ketika kita membaca Al-Quran dengan membaca hadis pun itu sesungguhnya istilahnya mengalami pergeseran. Nah, untuk pembaca Kristen saya mesti menjelaskan satu-satu. Al-Quran itu adalah dokumen yang paling tua di agama Islam. Karena itu dalam keyakinan Islam adalah firman Allah yang didiktekan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu dalam pandangan Islam. Nah, kalau hadis itu adalah kumpulan dari ucapan-ucapan Muhammad, putusan-putusan hukum Muhammad, maupun catatan-catatan tentang perbuatan Muhammad yang dijadikan suri tauladan bagi umat Islam. Itu definisinya begitu. Maka sumber pertama Islam yang tertua dan terutama itu Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Rasulullah. Nah, kalau kita runut sejarahnya, tentu Al-Quran sudah muncul di zaman Nabi. Tetapi pencatatan tentang hadis itu baru muncul kemudian setelah Muhammad. Karena konon Muhammad pernah melarang untuk orang mencatat tentang dirinya. Maka mulai diadakan pencatatan-pencatatan hadis itu setelah Muhammad meninggal. Dan puncak dari kompilasi atau pengumpulan hadis Nabi itu yang paling terkenal adalah Bukhari Muslim. Dan Bukhari Muslim itu hidupnya di abad 9 dan abad 10 Masehi. Berarti hadis itu literatur yang lebih dari 100 tahun muncul setelah Muhammad. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Maka sangat wajar kalau di situ kadang-kadang ada pergeseran istilah. Bukan sekedar konsekuensinya kepada perubahan huruf, tapi kadang-kadang makna. Nah, ini yang sudah diujikan oleh banyak ahli. Misalnya tahun 2004 itu ada tulisan yang menghebohkan, judulnya adalah The Aramaic Reading of the Quran. Tulisan seorang yang memakai nama Tussenbach, mungkin dia orang Jerman, tetapi itu nama samaran. Apa yang ditulis di sana ternyata dia mendapati bahwa karena pada zaman Muhammad itu nulis-nulis huruf Arab itu kan belum ada harakat, belum ada titik-titik diakritik, belum ada syakal, ya. Makanya membedakan huruf ta, huruf nun, huruf ya itu belum bisa. Nah, karena itu kemudian terjadi perbedaan ortografi atau cara penulisan. Contohnya, di dalam ortografi Utsman, karena Al-Quran yang sekarang beredar itu kan hasil dari penyeragaman yang dilakukan oleh Khalifah Utsman tahun 645. Ya, kira-kira berapa tahun kalau Muhammad meninggal tahun 632, 645 itu berarti sekitar 12 tahun setelah meninggalkan Nabi. Nah, itu kalau di dalam Al-Quran menulisnya itu kalau memakai kata sholat misalnya itu adalah huruf short, ya, lam, lalu kemudian wawu, huruf B, baru tak marbutah, itu tak yang tertutup. Tapi bacaannya mestinya kan syalut, silota, salota, salawat kan itu kan, tapi bacaannya tetap sholat. Karena di atas huruf wawu itu di atas alif kecil begini, tandanya yang dibaca alif kecilnya tadi, maka sholat, bukan sholawat atau bukan salut.
Tetapi dalam hadis tulisannya tidak lagi memakai huruf V, tapi sesuai dengan bacaannya, sholat. Para ahli ortografi kemudian menyimpulkan berarti pada zaman Muhammad, kata saluta itu dibaca seperti bahasa Aramaik. Tetapi karena perkembangan bahasa Arab itu setelah mengalami penambahan vokalisasi tadi, maka dibaca dengan sholat. Karena hadis itu bacaan jauh setelah zaman Muhammad. Sementara Quran masih mempertahankan kira-kira ortografi di zamannya Muhammad. Nah, ini problem seperti ini dalam kajian lintas agama menarik sekali. Nah, itu satu kehormatan bagi saya sampai saya diminta untuk menulis tentang hal yang ini seumpama saya sampaikan di lingkungan Kristen. Pasti saya banyak dihujat. Karena dianggap saya mengada-ada. Tapi karena ini saya tulis untuk sebuah buku bunga rampai yang penyelenggaranya Muslim, ya, dalam rangka ulang tahun dari mantan Menteri Sekretaris Negara zamannya Gus Dur, maka aman-aman saja karena itu satu studi akademis. Nah, itu contoh bagaimana perubahan-perubahan dalam ortografi. Dan dalam Islam ini memang pembahasan seperti ini cukup kontroversial. Karena apa? Pemahaman teman-teman Muslim tentang wahyu itu kan mekanistik sifatnya. Jadi seperti Alkitab itu, Al-Quran itu seperti yang istilahnya diturunkan. Itu kan dalam implementasinya kan digambarkan Nabi itu didikte oleh malaikat, dihafalkan, lalu dituliskan kata demi kata. Dan ini sangat beda dengan kekristenan. Kalau kekristenan kan baik Yahudi maupun Kristen, saya kira bukan hanya Kristen, kan sebutannya Torah berbicara dalam bahasa manusia. Atau dalam Injil istilahnya itu adalah semua yang tertulis itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Atau harafiah dihembusi oleh Roh Suci. Maka para penulis Alkitab itu kan tidak pasif. Jadi seperti Lukas itu melakukan penyelidikan, maka dikatakan setelah aku menyelidiki dengan seksama segala peristiwa yang terjadi di antara kita dari saksi mata dan pelayan firman, maka aku memutuskannya untuk membukukannya secara teratur bagimu. Jadi adanya penyelidikan sebelum menulis itu tidak membatalkan bahwa Alkitab itu diilhamkan Roh Kudus. Nah, pola pandang yang seperti ini yang di dalam dialog teologi sering dipaksakan. Misalnya teman Muslim memahami bahwa yang namanya Taurat itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa, sebagaimana Quran diberikan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, begitu dia membaca Ulangan pasal 34 ayat 5, maka matilah Musa. Nah, ini dia pemalsuan pasti ini. Bagaimana mungkin Musa kok menulis kematiannya sendiri? Kalau Taurat diturunkan kepada Musa, ya masa Musa menulis kematiannya sendiri? Ini pasti pemalsuan. Nah, ini dialog ini menjadi macet karena apa? Karena pemaksaan paradigma pewahyuan. Nah, oleh karena itu sejak lama sekali saya sudah mengembangkan kira-kira bagaimana menembus kebuntuan dialog ini. Kalau Kristen ngomong tentang wahyu, Islam ngomong wahyu, ya artinya bertengkar. Wong itu paradigmanya berbeda. Lah, sampai sekarang pun dialog Islam Kristen itu kan masih beranjak ke sana. Yesus itu kan rasul, kenapa disebut Tuhan? Padahal Alkitab kan jelas-jelas mengatakan pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Lah, kok orang Kristen menjadikan dia anak Allah? Ini pemalsuan. Nah, ini cara satu contoh pemaksaan paradigma Islam untuk Kristen. Lah, untuk menembus yang seperti ini tentu kalau untuk arus bawah rasanya sulit itu. Sulit karena apa? Karena orang itu emosinya tidak terkontrol. Kemudian mereka memandang satu dengan yang lain itu bukan mitra dialog, tapi musuh yang harus ditaklukkan. Dari awal menyadari ini pasti macet kalau pendekatan seperti itu, maka saya menawarkan waktu itu pendekatan yang saya sebut paralelisasi. Jadi misalnya gini, dalam konteks dialog, ya, saya selalu mengatakan, setiap agama itu kan punya pemahaman tersendiri yang khas dalam agama itu tentang bagaimana yang sakral, yang
transenden itu menjadi profan, menjadi dikenal, tampak, dan terhayati secara empiris. Nah, itu dalam semua agama ada. Apa dalam konsep awatara Hindu, atau konsep nuzulul Quran dalam Islam, atau konsep inkarnasi dalam iman Kristen, pasti ada. Intinya pokoknya yang tidak kelihatan menjadi teralami lewat pengalaman rohani manusia. Kalau itu pendekatannya dan bahasanya begitu, saya kira umat Islam tidak keberatan. Saya pernah ditanya, bagaimana untuk membayangkan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia? Saya, keberatannya di mana? Tatkala orang mengatakan Allah menjadi manusia, itu macet langsung. Karena apa? Bagi mereka membayangkan Allah dalam sebutan Islam itu seperti membayangkan Bapa dalam kekristenan. Jadi meskipun sama-sama bahasanya, ketika orang Kristen menyebut Allah, itu maknanya lebih luas daripada orang Islam menyebut Allah, termasuk orang Kristen Arab maupun orang Islam. Orang Islam begitu menyebut Allah, itu artinya yang transenden itu. Nah, sementara orang Kristen begitu ngomong Allah, yang transenden itu kan Bapa. Ketika firman Allah menjadi manusia, diam di antara kita. Ketika kita menyebut Roh Kudus, Allah itu dalam diri kita. Maka ketika kita bicara Bapa, itu Allah di atas kita, Putra itu Allah di antara kita, Roh Kudus itu Allah di dalam kita. Kalau Kristen kan begitu pemahamannya. Maka ketika orang Kristen mengatakan Allah menjadi manusia, macet dalam dialog, karena pikiran Islam tidak mungkinnya Allah jadi manusia itu seperti ketika orang Kristen Bapa, Allah Bapa menjadi manusia. Dan itu bertabrakan dengan dogma. Karena yang menjadi manusia itu bukan wujud ilahi Allah yang tidak kelihatan itu. Yang menjadi manusia itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapa tidak menjadi manusia. Karena itu kalau Bapa menjadi manusia, begitu Yesus disalibkan, lah Bapa kan ikut mati disalib. Maka gereja pernah mengutuk ajaran yang namanya patripasionisme, di mana Bapa bisa menderita. Nah, ini simpul-simpul dalam dialog seperti ini mesti diajarkan bagaimana kita memahami saudara Muslim dan agar kita dipahami. Dan ketika sudah bicara tentang soal inkarnasi, selalu saya bikin guyonan begini. Lah firman menjadi manusia aja sampean bisa, menjadi kitab aja sampean bisa terima. Masa firman menjadi manusia berkeberatan? Di mana keberatannya? Nuzulul Quran itu kan konsep firman yang menjadi manusia. Dan semua orang Islam mengakui firman Allah itu kekal. Baik itu yang namanya ahli sunnah wal jamaah yang menyebut diri ilmu kalam, ya, maupun kelompok-kelompok sempalan yang sekarang ini muncul, misalnya kelompok salafi. Mereka mengutuk ilmu kalam, tetapi hanya istilahnya yang dikutuk. Mereka tetap mempercayai Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan ciptaan, karena dia kalam Allah. Nah, kenapa dia menolak ilmu kalam kelompok-kelompok sempalan baru ini? Karena takut kalau ilmu kalam itu akan dijadikan rujukan. Kalau firman Allah jadi kitab, kenapa sulitnya firman menjadi manusia? Gitu loh kira-kira Bapak Ibu. Nah, karena itu langkah kedua, ya, selain saya menunjukkan paralelisasi itu, kemudian bersamaan dengan itu melacak pra-teologi dari Islam maupun agama lain. Pra-teologi itu apa? Ibarat orang masak mie goreng atau mie rebus, kita tahu membuat mie-nya. Ya, bahannya dari apa? Artinya kita ke dapurnya dulu sebelum disajikan di restoran siap saji. Nah, bagaimana cara membuatnya? Begitulah istilah-istilah keagamaan itu kan memiliki prasejarah sebelum masuk di dalam bahasa baku iman. Ya, satu contoh misalnya. Ketika bicara tentang Islam bicara tentang konsep antikristus. Itu Dajjal. Orang Muslim lebih kenal istilah Dajjal ketimbang kita Kristen. Kenapa? Padahal istilah Dajjal itu kan istilah yang diambil alih oleh hadis
dari tradisi Kristen Syria. Karena di Quran nggak muncul istilah Dajjal. Itu munculnya di hadis. Dan kata Dajjal itu hasilnya dari Injil Matius, Injil Markus, surat 1 dan 2 Yohanes. Itu yang memuat istilah Dajjal. Tapi bukan dari bahasa Yunani. Dajjal itu bahasa Syriak, bahasa Aramaik yang dipakai oleh Yesus. Misalnya di dalam Matius pasal 24 ayat 24 itu dikatakan Mesihe Dagali, artinya Dajjal yang adalah Kristus palsu. Makanya dalam bahasa Yunani pseudo Kriston, Kristus yang tiruan, Kristus palsu. Maka cirinya antikristus itu pertama mencontoh, meniru. Dan itu yang digunakan kata Yunani pseudo Kristos. Dan itu muncul di misalnya di Matius 24 ayat 24, Markus pasal 13. Tapi kalau Markus pasal 13 bukan Mesiha Dagala tapi Mesihe Dedagaluta. Nah, tapi istilahnya sama, diterjemahkan dalam bahasa Arab Al-Masihud Dajjal. Nah, kemudian dalam 1 Yohanes misalnya pasal 2 ayat 18 itu disebutkan akan datang seorang Dajjal, itu Dajjal eskatologis, Dajjal yang satu, yang tunggal pada akhir zaman, tapi juga Mesihe Dagali, Dajjal-Dajjal yang akan datang dalam bentuk ajaran-ajaran sesat yang selalu muncul pada perkembangan sejarah gereja. Karena itu mereka, Yohanes mengatakan mereka berasal dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh. Karena itu mereka kemudian keluar dari iman Kristen, itulah yang disebut ajaran bidat gnostik, doketisme, Basilides, yang kemudian punya ajaran bahwa Yesus nggak disalib, tapi Simon Kirene yang diserupakan dengan wajah Yesus yang disalib, itu muncul di abad ketiga. Dan itulah Dajjal-Dajjal yang melawan Kristus. Makanya di dalam 1 Yohanes diterjemahkan dengan antikristos. Jadi kata dagala dalam bahasa Aramaik itu terjemahannya ada dua. Yang pertama pseudo Kristos, Kristus palsu. Yang satunya antikristos, melawan Kristus. Jadi cirinya antikristos itu memalsukan ajaran Kristus, mirip dengan Kristus, tetapi melawan Kristus. Nah, ini saya sampaikan tanpa pretensi saya menggurui, tanpa menyalahkan pihak Islam. Malah mereka bingung sendiri. Wah, nah kalau gitu kata hadis Dajjal itu berarti dari Kristen. Salurannya dari mana yang jelas sebelum munculnya hadis itu, orang-orang Kristen yang berbahasa Syriak sudah mengenal kata Dajjal. Ini sulit, saudara-saudara, karena menyampaikan hal seperti ini kita mengalami dua penolakan. Pertama, penolakan dari dalam, karena orang Kristen menganggap saya nyeleneh. Kenapa kita ini harus bikin-bikin sesuatu yang tidak mainstream? Kita ini kan melawan arus. Nah, kalau kita tidak melawan arus, bagaimana menyadarkan, mengedukasi masyarakat Kristen yang sudah terlampau barat ini, sehingga dia tidak ngerti kalau itu asal-usulnya. Nah, ini mesti kata Dajjal. Yang kita lihat di media itu kan Dajjal, matanya satu, kemudian di dahinya ada huruf kafir misalnya. Padahal semua gambaran tentang Dajjal yang mengkafiri Kristus itu ada dalam Alkitab. Apa itu? Dan itu istilah Kristen, bukan istilah Islam. Makanya kalau Bapak Ibu membaca Alkitab kita bahasa Melayu yang lama, sebelum Lai menerbitkan Alkitab baru yang kita kenal dengan terjemahan baru, di Alkitab terjemahan lama itu kan antikristus diterjemahkan Dajjal. Nah, Dajjal itu bahasa Arab diambil alih dari bahasa Syriak atau bahasa Aramaik, yaitu Dagala menjadi Dajjal. Seperti Gabriel menjadi Jibril. Lah apa sekarang urusannya dengan haji, sholat? Itu semua istilah Alkitab sebetulnya. Nah, tapi karena kita ini sakit ingatan, kita lupa bahwa itu milik kita sebetulnya. Nah, ini sekarang kita masuk naik. Kenapa kok naik? Jawabannya udah jelas, karena Yerusalem itu memang Bukit Sion. Kita naik ke sana. Tapi hajinya itu dari mana? Coba kita lihat. Kenapa naik dulu ya? Dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan ziarah ke kota suci itu adalah aliyah. Maka naik ke tanah suci, aliyah,
li aret hakodes. Ya, naik ke aret hakodes. Aret hakodes itu adalah tanah suci. Kata ini masih dipertahankan dalam bahasa Ibrani modern, baik dalam makna sehari-hari maupun makna ibadah. Ungkapan yang sama juga dilestarikan oleh umat Islam apabila mereka menyebut naik haji ke Mekah. Kata Ibrani aliyah, kenaikan, berasal dari kata kerja Allah, itu naik, go up, going up, ya, karena berkaitan dengan perjalanan naik ke Yerusalem. Orang-orang yang berziarah ke Yerusalem disebut dengan ma'alot, orang-orang yang naik. Kalau jamaknya ma'alot, maka tunggalnya ma'allah, orang-orang yang naik. Ini sebetulnya kalau kita paham bahasa Arab saja kita bisa paham. Jadi sebutan Allah, aliyah, ma'allah, ma'alot itu kan seperti Islam misalnya. Salam, aslam, muslim, muslimin, orangnya muslimin. Ya ini orangnya yang naik, ma'allah, ma'alot itu kata jamaknya. Ya kan itu bahasa satu rumpun kan, itu bahasa Semitik ya. Maka di dalam Mazmur pasal 84 ayat 6 itu dikatakan asyiri adam oslobika meilot, ya, berbahagialah orang yang menguatkan dirinya di dalam engkau, meilot yang hatinya yang naik, ya, apa ini bilfafam yang apa namanya naik, menguatkan hatinya untuk naik sebenarnya. Tapi sebetulnya di dalam naskah Masoretik, naskah standarnya Alkitab itu sebetulnya huruf azinnya itu dibaca lain, yaitu dalam naskah Masoretik maka disebut mesilot. Mesilot itu artinya orang yang memantapkan hatinya, bukan naik sebetulnya di situ, ke jalan raya Tuhan itu loh. Maka terjemahan lamanya begitu. Tapi sebetulnya penemuan terbaru dari Qumran ini katanya yang dipakai itu adalah huruf azin. Makanya artinya berniat naik ke Yerusalem. Dan itu padanannya ada di dalam Alkitab. Misalnya ini. Bagi umat Tuhan di perjanjian lama, karena waktu itu kan kalau dalam Taurat Musa kan belum sampai ke tanah perjanjian. Karena kalau kita lihat Musa sendiri tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian karena kesalahannya melanggar kekudusan di depan Tuhan itu, maka Musa hanya boleh lihat tanah perjanjian dari Gunung Nebo itu di Yordan itu. Yang apabila kita ziarah selalu kita mampir dulu ke sana. Di situ ada gereja Katolik ya yang mengurus arkeologinya tempat itu dari Fransiskan. Nah, Musa hanya boleh melihat tapi tidak boleh naik dan Musa mati di sana. Lalu yang naik ke Yerusalem siapa? Yang menyeberang ke Yerusalem? Yosua. Dan kemudian sampailah mereka ke Yerusalem. Maka tatkala zamannya Musa di mana mereka belum memasuki Yerusalem, dan kitab Taurat mencatat itu misalnya Keluaran pasal 23-14. Salos regalim. Jadi salos itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya salasa. Ketiga artinya. Jadi Sheni itu kedua, selisih ketiga, tiga ya, Hamisi dan seterusnya, Revi, Kamisi itu kelima. Nah, kalau di dalam bahasa Arab ya, jadi Al-Isnin, Salata, Arba'a, Kamsah kan itu kan. Maka kemudian jadi bahasa Indonesia untuk hari Senin, Selasa, Rabu. Rabu itu Revi bahasa Ibrani. Jadi bahasa Arab Arba'a, jadi bahasa Indonesia Rabu. Khamisi, Kamis, Yaumul Kamis, Yom Khamisi menjadi hari Kamis dan seterusnya. Itu kan hubungan satu bahasa dengan bahasa lain. Lewat bahasa Arab kita mengenal hitungan hari-hari 1 sampai 7 dari bahasa Ibrani. Salos regalim, regal itu kaki. 3 kali engkau harus mengadakan perjalanan ya, perjalanan untuk apa? Tahok libasana. Hak atau hok itu yang menjadi kata haji dalam bahasa Arab. Nah, sehingga kata hagigah itu misalnya, itu kata jamak dari hak atau hok itu bahasa Arabnya hujaj, orang-orang yang berhaji. Dan makanya
nyanyian ziarah yang dalam Perjanjian Baru itu diterjemahkan nyanyian ziarah, itu bahasa aslinya sebetulnya Shir ha-ma'alot. Shir itu artinya nyanyian, ma'alot orang-orang yang naik. Orang-orang yang naik apa? Naik ke Yerusalem untuk apa? Tahak libasana. Untuk berhaji, berhari raya setiap tahunnya. Berapa kali? Salos, 3 kali. Dalam setahun hendaklah engkau mengadakan hak perayaan besar setiap tahun libasana. 3 kali dalam setahun haruslah engkau mengadakan haji bagiku. Bagiku, basana setiap tahun. Kata Ibrani hak inilah yang diambil alih menjadi bahasa Arab haj. Seperti kata Gabriel menjadi Jibril. Seperti kata dagala menjadi dajjal. Perubahan yang lazim sesuai dengan fonetik korespondensi bahasa rumpun semitik. Ya, seperti kata Gabriel jadi Jibril, dagala menjadi dajjal, maka hak menjadi haj. Nah, 3 kali berhaji ke Yerusalem itu apa? Nah, ini kita bisa lihat. Pertama, Paskah. Bahasa Ibraninya apa? Hak hapesah. Hak itu haji. Jadi merayakan Paskah Yerusalem itu haji itu karena 3 kali sehari. Itulah sebabnya orang-orang dari seluruh dunia itu datang ke Yerusalem. Kenapa? Ketika Yesus disalibkan, ada orang yang namanya Simon yang datang dari Kirene. Kirene itu Afrika, dekatnya Mesir dan wilayah Mesir kalau sekarang. Kirene, Afrika Utara itu. Nah, kenapa kok jauh-jauh dari Afrika Simon itu datang? Karena dia mau Paskah. Berarti Simon itu adalah orang Yahudi diaspora yang mau aliyah ke Yerusalem. Aliyah itu naik ke Yerusalem untuk apa? Untuk merayakan Paskah. Makanya karena Yesus disalibkan Erev Pesah menjelang Paskah, maka orang yang sedang berhaji ke Yerusalem itu antara lain Simon, orang Kirene, mengganti memikul salib bagi Yesus. Contoh lain, pada waktu yang pertama hak Pesah ya, yang kedua hak Sukot, perayaan Pondok Daun, dan yang ketiga hak Safuot, perayaan Pentakosta. Kenapa dalam perayaan Pentakosta itu ada orang yang datang dari berbagai negara, pendatang dari Roma, orang Arab, penduduk Elam Mesopotamia, Elam Mesopotamia itu dari timur dan barat semua datang ke Yerusalem. Untuk apa? Karena mereka untuk merayakan hak Safuot, perayaan haji Pentakosta, perayaan besar Pentekos, ya. Pentakosta itu kan bahasa Yunani. Pentakostas itu artinya hari ke-50 karena itu pembulatan dari 7 kali 7 49 Safuot menjadi Pentakostes dari Septuaginta, Alkitab bahasa Yunani kemudian menjadi Pentekos, Pantekosta dalam bahasa Indonesia. Nah, lalu apa yang diperingati? Ini masih Yahudi loh, belum Kristen ini. Hak Pesah itu memperingati keluaran Bani Israel dari Mesir yang disusul dengan perayaan Hamashot, roti tidak beragi selama 7 hari. Tuh. Nah, makanya pertama dari mana istilah Paskah itu muncul? Dari bahasa Ibrani. Itu kan ayatnya saya lupa di mana itu. Yang jelas ada cari pasti ada ketika bicara tentang 10 tulah itu ya. 10 tulah itu kan tulah terakhir itu anak sulung mati. Tetapi orang yang di dalam di pintu rumahnya. Didengar suara saya? Jelas, Pak. Oh, jelas. Yang di depan pintu rumahnya itu ada cipratan darah anak domba. Maka kematian itu melewatinya. Jadi tanda darah Paskah itu, yaitu anak domba yang darahnya dioleskan dan dicipratkan di pintu itu, ketika maut mendatangi rumah-rumah di Mesir itu lewat karena ada tanda darah penebusan. Makanya firmannya berbunyi, waraiti hadam, dan ketika aku melihat hadam, darah itu, ya, darah itu, hadam, ufesah,
melewati dan aku lewat alaihim atas mereka. Maka dari kata pesah ya, ufesahti alaihim, dan aku akan melewati atas mereka, kemudian menjadi kata pesah, Passover, lalu menjadi bahasa Ibrani-nya hak ha-pesah, haji Paskah. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, memperingati apa? Keluaran dari tanah Israel tadi. Kemudian hak hasafuat, perayaan Pentakosta. Jatuhnya 50 hari setelah Paskah. Sebagai tanda penuaian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Hari penuaian dulunya itu hari pertanian, itu panen gandum itu. Tapi kemudian dikaitkan juga dengan turunnya 10 perintah Allah, Asyaret Hadivarim, di Gunung Horeb itu. Nah, kemudian perayaan itu dikenal dengan perayaan Pentakosta, diberikannya hukum kepada bangsa Israel. Berbondong-bondong orang seluruh dunia datang ke Yerusalem. Dan Roh Kudus dicurahkan pada saat itu sesuai dengan janji Nabi Yeremia bahwa nanti Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Yehuda dan umat Israel. Tuhan tidak lagi menuliskan hukum di atas loh batu seperti di Sinai itu, tapi akan menuliskan lohnya itu dalam hati mereka. Maka Roh Kudus teofani, laksana lidah-lidah api yang memasuki kepala para murid. Jadi Pentakosta perjanjian baru menggenapi Pentakosta perjanjian lama. Paskah perjanjian baru menggenapi Paskah perjanjian lama. Bukan lagi keluarnya Bani Israel dari tanah Mesir, tapi keluarnya seluruh orang yang percaya kepada Yesus dari perbudakan dosa-dosa. Simbolnya juga sama, roti tidak beragi. Yahudi roti dan anggur, juga dalam iman Kristen roti dan anggur. Cuma potongan daging anak domba tidak ada lagi di Kristen. Karena apa? Karena Yesus adalah anak domba Paskah itu. Kemudian hak hasukot, perayaan pondok daun, itu memperingati pengembaraan Bani Israel di padang gurun selama masa keluaran itu dari tanah Mesir. Nah, sejak zaman Raja Daud, jadi itu kan dulu Salos, Trigalin, Tahok, Libasanah tadi kan masih ketika zaman Musa di kitab Keluaran itu. Maka pusatnya ibadah sebelum ada kota suci, sebelum ada rumah suci, yaitu di kemah-kemah pertemuan itu. Nah, setelah Yerusalem dikuasai oleh Raja Daud, kemudian didirikan rumah ibadat. Itu pun karena Daud tangannya berlumuran darah, Tuhan tidak izinkan bait sucinya didirikan oleh Daud, sekalipun Daud merintisnya. Salomo lah yang kemudian mewujudkannya. Bait Allah Yerusalem, bait suci itu disebut Bait Hamikdas, yang kemudian disalin menjadi bahasa Arab Baitul Maqdis, rumah yang suci. Nah, Bait Hamikdas setelah didirikan di Yerusalem di zaman Salomo, semua pusat peribadatan khususnya perayaan besar atau hagigah itu diadakan di Yerusalem. Harus di Yerusalem. Makanya minimum 3 kali sehari. Yesus dibawa ke Yerusalem oleh orang tuanya. Orang-orang Yahudi pun juga datang ke Yerusalem. Yesus ditantang oleh saudara-saudaranya yang belum percaya. Tampakkanlah dirimu di depan umum kalau kamu memang mau menyatakan seperti Mesias lah, seperti itu. Tapi Yesus tiba-tiba tidak pergi menyelinap ketika mereka sedang perayaan pondok daun di Yohanes pasal 7. Yesus tiba-tiba muncul di antara mereka dan mengatakan, barang siapa haus hendaknya ia datang kepadaku dan minum. Ngapain tiba-tiba Yesus ngomong barang siapa haus? Konteksnya apa itu? Konteksnya dalam upacara pondok daun itu ada ritual khusus yang dinamakan Nisuk Hamayim, yaitu pencurahan air. Pencurahan air itu apa? Memperingati peristiwa Mesa dan Meriba. Masa dan Meriba itu ketika orang-orang Israel bersungut-sungut di situ, lalu Tuhan memberikan mujizat ketika Musa memukulkan tongkat di atas batu dan keluar air. Peristiwa itu diperingati dengan
Nisuk Hamayim pada rangkaian perayaan Pondok Daun. Dan ketika itu orang Yahudi itu konteksnya mereka berebutan dengan cipratan air yang dibawa imam besar, turun dari kolam Siloam naik ke atas, mereka kumpul di dekatnya yang sekarang disebut tembok ratapan itu. Maka mereka berebut cipratan air berkat itu, tiba-tiba Yesus muncul di antara mereka. Barang siapa haus, hendaknya ia datang kepadaku dan minum. Dan dia mengutip kitab Nabi Yesaya dan seterusnya. Nah itu perayaan besar. Perayaan besar ini diselingi lagi dengan perayaan-perayaan yang lain. Perayaan-perayaan yang minor ya. Itulah yang disebut dengan Moed ya. Dalam bahasa Ibrani ada hak-hak, hakikah, ada Moed. Makanya ada traktat dalam Talmud namanya traktat Moed, Katam atau Yoma, hari-hari dan seterusnya. Kata Ibrani ini sejajar dengan kata Aram Eda. Dalam bahasa Arab menjadi Id. Maka digunakan baik Islam maupun Kristen yang berbahasa Arab. Ya. Misalnya Idul Fitri, Idul Kurban atau Idul Adha. Di Kristen ada Id Milad, ya. Perayaan Natal, Idul Milad atau Id Milad. Kemudian ada Id Paskah, ya, Paskah Al-Majid. Disebut juga sebagai perayaan kurban, itu Paskah. Nah ini menarik karena kita melihat runutan asal-usul istilahnya. Beberapa teman waktu itu bertanya ketika bukunya Pak Juan Effendi itu dibedah waktu itu di Jakarta tahun 2010 kalau tidak salah. Saya duduk di belakang karena saya setia pada Alkitab yang mengatakan kalau kamu dalam satu pertemuan, silakan kamu duduk di belakang sampai nanti pengurus pertemuan itu menyuruh kamu ganti duduk di depan di intermezzo. Itu saya di belakang sambil minum kopi itu saya. Tiba-tiba suara saya dipanggil sama Pak Juan Effendi. Ini yang nulis artikel Kristus pun naik haji ke Yerusalem, mana ya orangnya? Hadir apa enggak? Saya di belakang. Lagi minum kopi saya. Sayangnya kopinya bukan Starbucks, cuma kopi kapal api waktu itu. Kemudian saya maju ke depan. Pak Bambang 10 menit bicara. Ini apa ini maksudnya Yesus naik haji ke Yerusalem ini? Lalu saya jelaskan. Akhirnya bukunya sekarang terbit itu. Diterbitkan oleh ICRP itu. Di Gramedia kalau tidak salah masih ada itu beberapa saat lalu. Nah itu saudara-saudara. Jadi saya lebih baik menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan yang menggali akar. Sehingga orang ini kan Islam dari kesentuhan bertengkar terus kan sama-sama di permukaan. Coba kita gali lagi, kita gali. Kekristenan pasti lebih kuat karena akarnya itu justru ada di kita. Hanya kita nggak rendah hati mengakui gereja-gereja lama yang mungkin di mata orang modern. Kenapa kok gereja mesti yang lama-lama? Kenapa kita tidak yang baru saja? Nah, itu kan ini ya benar, itu benar kita yang baru. Tetapi kalau kita jadi warga negara Indonesia tidak bisa langsung Jokowi jadi presiden kan, harus melewati masa reformasi, Gus Dur ya, kemudian SBY, Gus Dur, Megawati, Gus Dur, Habibie, Soeharto, Bung Karno, bahkan pra-Indonesia zaman Hindia Belanda, zaman-zaman kerajaan itu kan harus supaya sejarah kita utuh. Tidak hanya langsung main comot zaman Jokowi. Akibatnya orang murka di jalan-jalan itu. Katanya ganti Pancasila. Tidak ada yang ganti Pancasila karena nggak tahu sejarahnya. Begitu juga ini. Agama itu kan sangat sangat sensitif. Tapi sensitivitas orang itu juga ditentukan oleh luasnya pemahaman seseorang atas yang dipelajarinya. Banyak tidaknya referensi itu juga mempengaruhi emosi kita gampang tersulut atau tidak. Itu saya kira. Maka menurut saya upaya menggali akar seperti ini penting, termasuk ketika kita membahas Alkitab. Orang begitu modalnya hanya membaca teks, mengotak-atik teks, itu kan begitu lihat misalnya, itu lihat kitab Genesis pasal 1, ternyata mirip dengan Babylon Genesis, bingung. Ya kan? Begitu kita melihat satu teks itu saja, karena yang ditekankan itu pada normatifnya, pelajaran moralnya, tapi sejarahnya tidak dibedah,
arkeologinya tidak diketahui, kemudian jadi gampang terombang-ambing. Karena apa? Ibarat rumah besar akarnya tidak kuat. Nah, karena latar belakang ritual Yahudi dan fakta keserumpunan antara agama bahasa-bahasa Semitik, bahasa yang laku di Timur Tengah, khususnya Ibrani, Aramaik, dan Arab, maka Mazmur 120 sampai 134 itu diberi judul Shir HaMa'alot, nyanyian ziarah. Sebetulnya secara harafiah, ma'alot itu orang-orang yang naik. Sebenarnya secara harafiah, nyanyian kenaikan. Coba Anda baca Perjanjian Lama Tanakh edisi Yahudi. Nanti kan mereka tidak menerjemahkan nyanyian ziarah saja. Ya memang kata kenaikan itu ziarah. Tetapi bahasa harafiahnya itu nyanyian kenaikan. Coba Anda membaca itu Holy Scriptures, Tanakh, terbitan Israel, Tel Aviv Publishing. Nanti kan nyanyian kenaikan. Dan Alkitab dalam bahasa Arab, Good News Arabic Bible, diterjemahkan oleh lembaga Alkitab di Libanon, kata nyanyian kenaikan, Shir HaMa'alot, itu diterjemahkan dengan bahasa Arab, Nasidul Hujaj, nyanyian orang-orang yang berhaji. Tahun 99, ketika siapa itu namanya Presiden Yasser Arafat disekap oleh Israel, saya merayakan pergantian tahun di Israel waktu itu. Nah, jam 4 sore itu sebelum malam tahun, bukan malam tahun baru, malam Natal. Jadi saya di Israel antara akhir Desember, kira-kira masih tanggal belasan gitu, sampai tahun baru, sampai beberapa hari kemudian tidak ke Mesir, langsung pulang ke Indonesia lewat Jordan. Saya melihat jam 4 itu ramai sekali itu di gereja Nativity itu. Dan saya sebetulnya nginap di hotel dekat sekali di depannya gereja kelahiran Yesus itu. Saya melihat banyak sekali orang. Nah, karena saya kepingin lihat bagaimana nanti liturgi malam Natal itu dirayakan meriah sekali. Biasanya kan Presiden Palestina hadir. Nah, tahun itu Arafat tidak hadir karena Arafat disekap oleh Israel. Yang hadir siapa? Itu yang kepingin saya tahu. Semua di spanduk-spanduk itu sepertinya berduka, tapi Natal tidak kehilangan kesaduannya. Dan saya mendapatkan satu buku dalam panduan untuk mengikuti ibadah itu di depannya saya cukup kaget juga. Ya ayuhal hujaj, wahai orang-orang yang berhaji. Wah, ini menarik bagi saya. Karena sekalipun saya itu sering ke Timur Tengah, tapi ketajaman saya untuk melihat vocabulary itu kan tidak selalu. Apalagi kalau Anda ke Timur Tengah cuma berbahasa Inggris, saya kira tidak akan ketemu itu. Saya pun harus masuk, lihat ini bahasa Arab, ini tradisi Koptik bagaimana, bahasa Arab, tradisi Kristen Syria seperti apa, bahasa Arab, tradisi Melkit Yunani seperti apa. Saya banding-bandingkan satu sama lain. Termasuk model ngajinya saya banding-bandingkan. Kalau Koptik itu syahdu, kalau Kristen Syria itu lebih mendayu-dayu, Yunani juga lebih mendayu-dayu. Saya bandingkan satu sama lain. Bagaimana pujaan-pujaan kepada Tuhan yang gayanya itu karena memang tercermin dari budayanya. Ya man hiya akrum minas sarubim warfa mazdan bi ghairi qiyas minas serafim. Itu gaya Yunani. Tapi kalau gaya Koptik, Qudusullah, Qudusul Qawi. Orang Islam saja kalau lihat itu bingung itu. Saya pernah mengajak cucunya Haji Agus Salim, Mbak Feli. Dia tanya, dia kan seperti kakaknya istri saya. Safa, tolong antar saya kepingin lihat Natal di Kairo. Iya Mbak, waktu itu saya masih di Mesir. Dia datang ke Kairo, kami ajak ke gereja Koptik Ortodok. Nangis dia di depan itu ikonnya Tuhan Yesus itu, dia menyalakan lilin dan dia nangis. Terus saya tanya, Mbak, apa kesannya? Aduh, saya baru 15 menit sudah tidak bisa menahan air mata saya, Safa katanya. Bagaimana kalau kira-kira saya ikut sampai selesai ibadah itu? Karena waktu kita cuma terbatas. Dari situ saya mulai melihat
bahwa beragama itu kan tidak hanya unsur rasio. Mungkin bagi kita selama ini kita orang karismatik atau orang Protestan, kita memaksa orang itu seperti dalam tradisi kita. Jadi orang itu dipikirnya ketika menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah di gereja GPIB misalnya, hormat bagi Allah Bapa. Teman saya yang Muslim ikut paduan suara ya Mas katanya. Terserah kamu lah apa, saya bilang. Begitu dia lihat gereja karismatik, nggak lama keluar dia. Kenapa kamu keluar? Konser ya Mas. Coba bayangkan. Tapi begitu dia masuk ke gereja yang satu seperti itu, nangis dia. Karena agama itu kan tidak hanya menyangkut aspek rasio, tapi juga aspek rasa. Sejak saat itu, saya tidak pernah memutlakkan gereja harus begini, harus begitu. Saya, kalau bahasa orang karismatik, membebaskan Roh Kudus untuk berkarya di umat Kristiani ini. Dan itu bukti-bukti. Karena itu saya yakin walaupun apa yang saya tempuh itu mula-mula adalah jalan sepi. Orang tidak paham yang saya sampaikan ini. Pak Bambang ini untuk apa? Orang Kristen diajak ini Arab, ini berani. Ya saya tinggal pergi. Oh memang sebetulnya yang menjadi pangsa tulisan saya bukan sampean. Ya toh? Saya kan tidak mau pergi, orang sana nyaman semua, ini orang sudah Kristen loh. Tapi saya ingin membawa Injil kepada bangsa saya, yang menyentuh apa pergumulan mereka, yang menyentuh apa yang menjadi kendala-kendala mereka, sehingga mereka salah paham kepada Kristus. Saya mencoba memahaminya, karena dulu saya turut merasakan itu. Dan itu yang ingin saya bagikan. Karena itu, saya sering kali mendapatkan kesan begini, Pak Bambang, terlalu dalam. Kenapa nggak diturunkan bahasanya? Ya kalau saya nuruti harus diturunkan bahasanya, berarti kan audiens saya hanya orang Kristen. Orang Kristen pun adalah orang Kristen yang terbiasa mendengar kalau ke gereja itu intinya khotbahnya berkat, kalau gereja itu intinya pokoknya ya teologi makmur seperti itu. Tapi bagaimana teologi salib ini dibawa? Artinya salib itu juga batu sandungan kepada orang yang memang tidak tersentuh dengan pola pelayanan seperti ini. Nah, lalu saya lanjutkan. Mazmur 122, 3 dan 4. Itu Yerusalem yang didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Tapi kalau Anda lihat dalam terjemahan Tel Aviv ya, terjemahan Holy Scriptures itu sebetulnya kota yang didirikan bersambung rapat itu artinya untuk mempersatukan semuanya. Itu konteksnya Yerusalem adalah kiblatnya orang seluruh dunia Yahudi untuk menghadap. Karena orang Israel itu, orang Yahudi itu punya sinagog itu rumah ibadat. Kalau sinagognya itu di timurnya Yerusalem, Bait Allah, ya harus menghadap ke barat. Kalau rumah ibadatnya itu di baratnya Baitul Maqdis Yerusalem, harus menghadap ke timur. Kalau dia di sebelah selatannya Yerusalem harus menghadap ke utara. Sebaliknya kalau dia di utaranya Yerusalem harus menghadapkan ke selatan. Itu mirip kemudian yang dipakai oleh saudara kita Muslim dengan kiblat ke Ka'bah. Masih banyak hal yang bisa dirunut itu, dan ketika saya ngomong begini di kalangan Kristen memang harus saya batasi. Tapi ketika saya ngomong itu di lingkungan pesantren atau di pusat kajian Islam, itu tidak habis-habis. Dia tanya, kenapa kalau orang Kristen menyebut Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Oh, mudah sekali jawabannya. Itu urusannya apa? Karena bait Allah itu menghadap ke timur dan istana Daud letaknya di sebelah selatannya, maka arahnya kan sebelah kanan. Duduklah kamu di sebelah kananku, artinya Mesias itu yang punya 3 makna, imam, nabi, raja. Maka ketika Allah hadir di ruangan Maha Kudus, hadirat ilahi, sekinah Allah itu, maka sebelah kanannya adalah istana Daud. Engkau adalah imam besar menurut Melkisedek. Engkau adalah nabi dan engkau adalah raja. Karena itu kamu duduk di sini selama-lamanya. Dan saya bandingkan dalam ibadah haji pun ketika orang itu mengelilingi Ka'bah, Ka'bah posisinya harus di sebelah kiri dari orang yang mengelilinginya. Jadi berlawanan arah dengan jarum jam. Karena apa? Karena kita di kanannya Tuhan.
duduk di sebelah kanan atau mengiringi dari sebelah kanan. Itu asalnya dari Mazmur 26. Mereka mengelilingi mezbah sambil berdoa. Dan itu sampai hari ini 7 kali aku melilingi mezbahmu, itu yang melilingi di sebelah kanan. Itulah maknanya Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Bukan berarti di surga ada 2 kursi. Dan itu bicara tentang ruang dan waktu. Nah, kesanalah suku-suku berziarah dalam bahasa Indonesia. Tapi sebetulnya dalam teks aslinya, sesam alu sebatim sebatia. Sesam alu. Mereka naik jadi Allah untuk satu orang. Kalau banyak orang naik alu, naik ke sana untuk apa? Yaitu suku-suku tahan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan Bani Israel. Kata naik juga dilestarikan oleh umat Islam, naik haji ke Mekah. Nah, terakhir sekarang, saya akan berikan contoh tentang ini Haggadah Shel Pesach, perayaan Paskah Yahudi. Dan bagaimana penggenapannya di dalam Kristus. Ketika Yesus melakukan perjamuan malam terakhir di rumahnya Maria, ibunya Yohanes yang disebut Markus yang dicatat dalam Kisah Rasul 12. Yesus berkata kepada Petrus dan Yohanes, kamu pergi ke kota, nanti kamu akan ketemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Orang itu akan menunjukkan tempat ruang atas yang kamu sekalian nanti harus berkata, guru akan melakukan perjamuan Paskah di rumahmu. Orang itu pasti sudah ngerti. Nah, pertanyaannya, nanti kita bicara arkeologi nih. Penemuan arkeologi di gereja Bukit Sion itu ditunjukkan bahwa pada abad pertama sudah ada sinagoga Kristen di sana. Dan itulah yang kita kunjungi setiap kali kita pergi ke senakel, ruang atas, di mana Yesus merayakan Paskah. Tempat itu pernah direbut oleh Islam, dan kemudian dijadikan masjid, makanya sampai sekarang ada arah kiblat ke Mekah. Tapi itu penelitian arkeologi menunjukkan itu adalah gereja pertama dan tertua di seluruh dunia. Nah, mata orang yang suka sejarah pasti lebih suka melihat batu-batu, prasasti. Tapi kalau tahu mata modern, Anda lebih suka ke mall. Ya. Kalau Anda tidak mengurangi ke mall itu agak sulit bicara tentang seperti ini. Tapi itu yang saya sering sampaikan dengan guyonan. Perhatikan sekarang. Ketika Yesus mengadakan perjamuan malam dengan para muridnya. Pertama, perjamuan itu diadakan malam. Kenapa? Karena itu malam, keluaran. Inilah apa bedanya malam ini dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Begitu matahari terbenam, ya mereka menyalakan lilin, lalu mereka melakukan Kidus Hashem, menguduskan nama Tuhan, lalu perayaan Paskah itu dimulai. Apakah bedanya malam ini dibandingkan dengan malam-malam yang lain? Lalu kepala rumah perjamuan itu, dalam kepala rumah tangganya itu mengatakan, inilah malam di mana Tuhan Adonai Hashem Hakados Baruchu, ya. Hakados Baruchu itu yang kudus, terpujilah dia. Kemudian ungkapan seperti ini diteruskan oleh para teolog Kristen yang berbahasa Arab, misalnya Allahu subhanahu wa lahul mastu. Diteruskan oleh Islam, Allah subhanahu wa ta'ala misalnya. Itu kan akarnya dari Yahudi semua itu. Ya. Kemudian inilah saat di mana Adonai Hakados Baruchu telah menuntun bangsa kita pada malam hari dari Mesir ke tanah perjanjian. Sekalipun kamu punya kepandaian, kekayaan, hikmat, tidak ada yang mengalahkan kisah tentang Paskah keluaran. Nah, itu kira-kira. Kemudian dalam ritualnya itu sampailah kepada puncaknya, yaitu memecah-mecahkan roti. Waktu memecah-mecahkan roti itu, mereka mengangkat roti itu. Dan tidak semua liturgi Yahudi bahasanya Ibrani, tidak. Dalam saat pengangkatan roti itu mereka mengucapkan litani dalam bahasa Arab. Ya, litani apa itu? Liturgi dalam bahasa Arab.
Dia menyebut inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Halakma ania diakalu afaktana bi'ar'a Misrayim. Kalau eret itu Ibrani, ar'a itu Aramaik. Kemudian mereka sangat menyambut itu, dan setelah dipecah-pecahkan diucapkan berkat. Lalu dimakan bersama. Lalu ketika anggur dituangkan juga diberkati, lalu diminum bersama. Terakhir dari perayaan itu, ya mereka melakukan perjamuan Paskah. Di situ ada potongan daging anak domba, di situ ada sejenis salad, ya. Kemudian setelah itu mereka makan bersama, ditutup dengan Mazmur Halel yang diawali dari kata Halelu et Hashem misalnya. Pujilah dia Tuhan, ya. Wahai segenap bangsa dan sebagainya. Yang jelas itu Mazmur haleluya. Dan itu yang dalam perjamuan malam terakhir Yesus dikatakan setelah mereka menyanyikan nyanyian pujian, itu maksudnya Mazmur Halel tadi, maka Paskah itu selesai. Lalu masuk ke peristiwa Getsemani. Jadi apa yang tertulis dalam perjanjian baru itu benar-benar merupakan fulfillment, penggenapan dari perjanjian lama. Ketika saya sampaikan ini kepada kaum Kristen, mungkin tekanannya yang mereka tertarik pada penggenapan nubuat dan sebagainya. Justru kalau saya sampaikan di tangan Islam, yang mereka tertarik, loh, kok bahasanya mirip, kok istilahnya mirip. Baru setelah itu mereka berdiskusi. Lalu apa makna penebusan? Lalu apa makna Yesus disebut anak Allah? Lalu apa makna Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai raja, Yesus sebagai imam dan sebagainya. Itu saya kira. Terima kasih untuk perhatiannya dari presentasi awal kami. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih Pak untuk penjelasannya, sangat sekali memberkati kita semua. Ini ada beberapa pertanyaan. Kita sekarang boleh masuk ke dalam babak pertanyaan. Dari Danias Stella Umbanua, ini ada 3 pertanyaan. Bagaimana Pak? Mau satu-satu atau sekaligus 3 atau gimana Pak baiknya? Tergantung pertanyaannya. Kalau membutuhkan jawaban panjang. Saya bacain satu-satu dulu ya Pak. Ya. Ya, Shalom Pak Bambang. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama, jika zaman Nabi sampai Yesus naik haji di Yerusalem, sejak kapan naik haji dalam tradisi Islam berubah menjadi ke Mekah? Kalau menurut catatan hadis Muhammad ya, 6 bulan pertama mereka hijrah ke Madinah, itu mereka masih menghadap ke Yerusalem, sembahyangnya. Baru kemudian setelah itu ada perintah untuk berpindah kiblat ke Mekah. Tapi Islam tidak pernah haji ke Yerusalem karena Yerusalem belum diketahui zamannya Muhammad, zamannya Nabi Muhammad belum diketahui. Bahkan rujukan terhadap Yerusalem dikaitkan dengan Masjidil Aqsa itu setelah zaman Muhammad itu. Jadi jauh sekali. Itu zamannya dinasti Umayyah. Khususnya dibangun zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Yang namanya Dome of the Rock atau Masjid Qubatus Sokroh, Kubah Karang itu. Yang kemudian itu letaknya di dekat sekali dengan ruangan Maha Kudus. Lalu yang di sebelah sampingnya itu yang Masjid Kubah Hitam, itu yang dinamakan Masjidil Aqsa, itu dibangun tahun 705 oleh putranya Abdul Malik bin Marwan, namanya Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Jadi zaman Nabi Muhammad belum teridentifikasi Yerusalem. Bahkan kata Yerusalem itu tidak pernah muncul dalam Al-Quran. Al-Quran tidak pernah menyebut satu kata pun tentang Yerusalem. Termasuk juga kata Al-Quds, kota Kudus. Sebutan Islam untuk Yerusalem kan Al-Quds itu juga tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Menariknya, di dalam dokumen-dokumen awal dari misalnya perjanjian Umar, ya, itu zamannya Khalifah Umar, kemudian juga yang disebut sebagai surat-surat Nabi Muhammad yang disampaikan kepada
penguasa-penguasa non-muslim di sekitarnya. Salah satunya kepada orang-orang aliyah. Dan aliyah itu sebutan untuk Yerusalem pada masa Islam awal. Mungkin pada zamannya Muhammad. Nah, aliyah itu sesungguhnya nama yang diberikan Kaisar Hadrianus, yaitu Alia Capitolina. Dan itu nama pagan sebetulnya. Supaya orang Yahudi tidak teringat kepada kota suci Yerusalem, bahkan menghilangkan nama Israel dari ingatan mereka. Ini sejarahnya seperti itu. Ya, makasih Pak. Ini pertanyaan kedua. Dari mana sumber Bapak mengatakan di mana Muhammad melarang riwayatnya dalam sistem sanad ditulis? Kenapa? Dari mana sumber Bapak mengatakan di mana Muhammad melarang riwayatnya dalam sistem sanad ditulis? Muhammad melarang bahwa ada banyak itu di hadis banyak tulisan seperti itu. Jangan bukan sanad itu, persoalan itu bukan sanad. Dilarang menulis kata-katanya pertama. Gitu, bukan sanad. Kalau sanad itu kan sistem pembelajaran hadis itu. Sanad itu mata rantai, transmisi sumber itu. Ya, makasih Pak. Ini pertanyaan ketiga dari Pak Danias. Kapankah Bapak akan menerjemahkan The Apostolic Father lagi? Karena sayang sekali jika Bapak tidak menerjemahkan ini untuk kami karena Bapak tahu teks aslinya sehingga bisa terarah saat penerjemahannya. Terima kasih. Oh, sudah banyak yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu. Banyak sekali. Terjemahan bahasa Inggris itu ya tentu akurat karena diterjemahkan oleh para ahli yang memang menekuni itu. Ada banyak terjemahan bahasa Inggris, misalnya terjemahan dari J.F. Harmer itu, J.B. Lightfoot itu seorang Protestan yang awal sekali meminati kajian-kajian Apostolic Fathers. Itu sudah diterbitkan itu. Zondervan penerbitnya. Dalam bahasa Inggris. Memang bahasa Indonesia belum ada. Oh, ya Pak. Ini dari Pak Edi Simamora. Pak Bambang izin bertanya, bila Al-Quran bersifat kekal, bagaimana dengan golongan Mu'tazilah yang menganggap Al-Quran adalah ciptaan? Bagaimana menjelaskan tentang firman nuzul ke dunia dan menjadi manusia kepada golongan? Jadi ada dua pertanyaan kayaknya Pak. Oh, Mu'tazilah sekarang udah tidak ada lagi. Mu'tazilah itu kan aliran klasik dulu, karena udah tidak ada. Kalau misalnya ada kelompok sempalan seperti kelompok Salafi, mereka masih mengakui Quran itu adalah kekal. Quran itu tidak diciptakan. Nah, justru kelompok-kelompok sempalan seperti Salafi itu kemudian menyerang kelompok Asy'ari. Katanya Asy'ari kan mengatakan bahwa memang yang Quran yang kekal, yang tersimpan di Lauhul Mahfuz itu tidak tercipta, ghairul makhluk. Tetapi Al-Quran yang turun, wujudnya yang nuzul ke dunia, yang bisa dibaca karena gerakan lidah, lipatan bibir, ya, suara, itu ciptaan katanya. Nah, dengan demikian, yang disebut Al-Quran bukan ciptaan itu bukan wujud fisiknya. Nah, sementara orang Salafi mengatakan, tidak, pokoknya Al-Quran tidak diciptakan, ya termasuk yang kelihatan itu nggak diciptakan. Lah, bagaimana menjelaskan itu nggak diciptakan? Padahal itu jelas kertasnya dari pabrik, huruf Arabnya berkembang kan itu kan. Sebetulnya arah apa yang kira-kira dimaui oleh kelompok sempalan seperti kelompok Salafi ini? Tokohnya yang paling utama itu Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani, karena dari kotanya di Yordan itu namanya Albani. Dia mengatakan bahwa ilmu kalam itu bid'ah. Tapi yang disebut ilmu kalam itu apa sebetulnya? Ilmu kalam itu dia mengakui ilmu kalam bukan dengan nama ilmu kalam. Karena substansinya dia percaya bahwa Quran itu nggak tercipta. Gitu loh. Jadi itu sebetulnya itu kan sekte yang juga tidak besar. Dan sekarang mereka sedang bertengkar sama NU dan garis mainstream yang lain. Itu kalau saya sebut beda juga dengan saksi Yehova. Kalau di Kristen saksi Yehova itu kan jelas-jelas memaklukkan Yesus. Yesus itu ciptaan. Tapi kelompok sempalan Islam itu masih sangat mengagungkan Quran yang bukan ciptaan. Nah, kalau Mu'tazilah yang alasannya nggak diciptakan mungkin aja lebih rasional. Tapi sekarang tidak ada orang Mu'tazilah itu. Ya, terima kasih Pak.
Ini ada pertanyaan dari Pak Sony Melkianus. Izin bertanya Pak Bambang, makna apa yang seharusnya bisa dipetik dan disampaikan oleh kekristenan saat ini atau orang Kristen saat ini yang juga telah melakukan ziarah ke Tanah Suci kepada orang lain, terutama yang belum pernah pergi ke Tanah Suci? Itu pertanyaan pertama. Lalu kedua, dan bagaimana tips memilih travel agent yang tepat untuk ke Tanah Suci supaya bisa mendapatkan hal-hal penting dan bukan sekedar pengalaman ke Tanah Suci? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama, apa makna ziarah ke Tanah Suci? Karena bagi orang Kristen itu adalah yang lebih penting adalah melacak sejarahnya. Jadi sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Itu kata-kata yang sering saya tekankan. Maka dengan demikian kita pergi ke Yerusalem itu mesti ada ada penyadaran historis bahwa karena firman Allah itu turun dalam ruang dan waktu, firman telah menjadi manusia. Dan di mana dia menjadi manusia? Galatia pasal 4 ayat 4, setelah genap saatnya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tak tunduk pada hukum Taurat. Berarti Yahudi. Ketika Yesus berbicara kepada perempuan Samaria, dia ditanya, nenek moyang orang Samaria itu beribadah di sini. Orang Yahudi di Yerusalem. Di mana beribadah yang benar? Yesus mengatakan, akan tiba saatnya dan sudah tiba saatnya Allah tidak menyembah dari bukit ini, tidak pula dari Yerusalem. Allah itu roh, maka setiap orang yang menyembahnya hendaknya menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu pesan Yesus yang pertama. Pesan yang kedua, Yesus mengkritisi orang Samaria. Dia mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan aku menyembah apa yang ku kenal. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus menegaskan ortodoksinya Samaria itu tidak ada. Jadi ortodoksinya Yesus malah dekat ke Farisi. Maka dia mengatakan, mereka berhak duduk di atas kursi Musa. Artinya Yesus mengakui otoritas orang Farisi mengajar. Tetapi kelakuannya jangan dicontoh. Jadi ortopraksinya jangan dicontoh, ortodoksinya diakui. Orang Samaria lain, ortopraksinya diakui, bukan hanya perempuan Samaria. Orang Samaria yang baik hati dalam perumahan Injil Lukas diakui oleh Yesus. Tetapi ortodoksinya dikritik. Karena ditegaskan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu bagi saya makna ziarah. Ketika kita melihat bagaimana ini bait suci yang dulu pernah dinubuatkan Yesus, tidak satupun batu terletak di atas batu yang lain. Ketika kita datang ke sana, kita bisa melihat. Ya. Terus kedua, kita bisa tahu bedanya antara sejarah dengan narasi-narasi teologi semata. Anda bisa melihat bagaimana ketika dari Mesir melewati Berseba, 7 mata air. Gitu? Kita bisa melihat bagaimana gereja Holy Sepulchre itu benar-benar merupakan bukti historis Golgota yang sebenarnya. Dan kita tidak perlu harus mengunjungi Garden Tomb yang tidak memiliki makna sejarah misalnya. Dari situ kita pelajari arkeologinya, bukan sekedar devosi, bukan sekedar renungan, itu satu. Yang kedua, memilih tip travel yang baik, nanti ikut kita pada tahun depan bersama Aquila ini kita mau bikin. Karena apa? Karena kalau ada buku panduannya untuk kita bisa belajar arkeologi. Sebab banyak orang itu, ya minta maaf saya cerita ya, banyak orang datang ke Bethlehem itu, ke Yerusalem itu berkali-kali. Begitu saya berangkat, dia ngomong, saya ikut lagi. Kenapa ikut? Kamu sudah 3 kali ikut. Saya mau belajar sejarahnya. Oh ya. Sampai di sana, saya ajak masuk ke toko buku. Saya bilang, buku apapun yang saya tunjuk dia beli. Ini beli. Ini beli. Sampai Jakarta dia bilang, sudah dibaca belum? Belum Pak. Wah, itu untuk apa kamu beli itu? Tapi paling tidak, ada pengalaman unik. Ada seorang ibu, itu udah lama sekali itu.
Sudah kira-kira sudah lebih dari 15 tahun yang lalu, makan lebih. Saya ke Israel. Dia selalu, ini orang Chinese ini, tinggal di daerah banyak muslimnya. Dia itu kalau hari-hari tertentu dia tidak dikasih ucapan selamat Natal gitu ya. Sama tetangganya itu seorang muslim yang fanatik, haji muslim fanatik. Terus dia cerita, curhat sama saya ketika ikut ke Israel itu. Pak, apa saya harus lakukan, Pak? Harus apa? Nah, Ibu coba aja dulu. Waktu di Jericho itu ada kaligrafi Kristen berbahasa Arab. Lalu, Bu, ini beli. Saya nggak bisa baca, Pak. Sudahlah kalau nggak bisa baca. Itu sudah ada pahalanya itu. Beli aja, saya bilang. Keluarganya berapa? Kalau Ibu nggak mau beli, saya belikan. Nanti saya bilang. Beli dia. Saya pilihkan doa Bapa kami, Yohanes 1 ayat 14 itu ya. Nah, begitu dia sampai di Jakarta, sebelum dia naik jemput keluarganya, saya bilang, Bu, saya pesen ya, apa omong? Nanti yang doa Bapak kami ini dipasang di ruang tamu ya, yang kelihatan dari jalan. Oh siap Pak. Nah, udah. Nggak saya kasih tahu untuk apa, enggak. Waktu sampai di Jakarta, dia pun pasang, itu agak besar juga itu doa Bapak kaminya, di keramik. Kemudian dipasang. Lah haji yang biasa mengkafir-kafirkan dia itu, lihat itu kok seperti ada Arab. Langsung satu saat dia bertamu. Assalamualaikum, bingung dia loh. Assalamualaikum, kenapa kita ini, kenapa? Boleh saya masuk? Oh silakan Pak, ramai sekali. Setelah dia duduk, dia lihat itu doa Bapak kami. Lalu dia bilang, minta maaf ya Bu. Ya kenapa Pak? Sejak kapan Ibu masuk Islam? Terus bingung dia. Loh kenapa Pak? Itu Ibu punya kaligrafi bagus sekali. Oh, dia bingung. Telepon saya dia. Waduh, saya gemetar Pak. Gemetar kenapa? Itu Pak Haji tiba-tiba baik sekali. Lah itu kan makanya udah pada pahalanya. Ibu nggak bisa baca kan udah ada pahalanya. Itu kenapa Pak? Ditanya Pak. Bilang aja itu doa Bapak kami beli di Jericho. Atau di Bethlehem, kan satunya dibeli di Bethlehem, itu yang 1 Yohanes 1 ayat 14. Minta maaf Pak, saya nggak masuk Islam Pak. Loh ini Bapak kan bisa baca kan, ini doa Bapak kami. Loh Ibu jangan ini loh, jangan ngarang-ngarang. Loh enggak, ini betul Pak, ini doa Bapak kami Pak. Saya beli ini di Jericho, satunya saya beli di Bethlehem. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Pamitan dia pulang. Tapi habis itu dia tidak terlalu membenci. Si ibu ini sering telepon ke saya. Pak, bagaimana tipnya ya Pak? Dialog sama dia. Nah, kan akhirnya jadi mau belajar kan dia. Itu loh. Orang itu kadang-kadang beriman itu mengandung egoisme. Saya suruh beli, wong itu cuma berapa sih harganya? Itu menembus kebuntuan dialog gitu loh. Begitu juga yang saya lakukan. Coba. Saya bicara di Darul Ulum, ditanya tentang anak Allah. Sama Pak itu, Pastor John Hartman, bukan John Hartman, apa itu? Yang dari Australia itu. Jeff Hammond. Jeff Hammond itu kan pendeta senior, sudah 15 tahun lebih waktu itu di Indonesia. Masuk pesantren pertama kali, dia itu nervous betul, ngeredek itu. Tapi lihat saya diskusi cair dengan anak-anak pesantren itu dia bingung. Ini produk lokal tapi kok lebih cair daripada saya. Kan gitu kan? Terus dia mengamati cara saya bicara. Pak Bambang, sebetulnya yang Bapak baca itu kan sama dengan ayat yang sering saya baca. Terus kenapa? Ketika Bapak membacanya dalam bahasa Arab, mereka antusias sekali. Tapi ketika saya baca terjemahan King James, nggak ngaruh Pak. Lah itu yang namanya bahasa dari aspek rasa Pak. Lebih-lebih ketika saya membaca pengakuan iman dalam bahasa Arab, itu semua orang pada mengarahkan pandangannya ke saya. Lalu, wah ternyata dipakai kata nuzul juga ya Pak untuk firman ke dunia, ya jelas itu. Nazzala alaikal kitabi bil haq kalau dalam Al-Quran, kalau di dalam iman Kristen, nazzala minas sama'i wa tajassada bi rohil kudus, yang telah turun dari surga, wa tajassada menjilma
menjadi jasad, ya, menjadi manusia oleh karena kuasa Roh Kudus dan dari anak darah Maria. Itu nuzul juga, ya. Makanya kalau di Islam nuzul Quran, kalau di Kristen nuzul kalimatullah al-mutajasad, firman yang menjadi daging. Itu seminar mestinya habis sholat duhur selesai diteruskan lagi. Gara-gara itu kemudian Pak Jeff Hammond pergi ke Jordan, dia belajar bahasa Arab. Karena saya juga nggak tahu kalau belajar bahasa Arab. Gara-gara itu saya pulang dari Mesir tahun 2006, tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang pakai bahasa Arab. Sabahal khair ya Ustadz Nur, Sabahal Nur. Ta'arif nih mengenal saya. Terus saya bilang, sorry saya lupa. Ana abuna Jeff Hammond min Australia. Syukron ala kulli hal ya Ustadz. Dia cerita bahasa Arab. Wah, kapan Bapak pinter bahasa Arab? Saya di Yaman 2 tahun. Kemudian apa? Sekarang dia punya kelas-kelas untuk kajian lintas agama di beberapa negara. Ya, saya tidak punya peran apa-apa. Saya hanya menginspirasi bagaimana menembus kebuntuan teologis. Dan itu kemudian saya diundang ke Abalov supaya bicara. Ini, orang ini yang membuat saya akhirnya harus belajar ke Timur Tengah. Ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan hanya dengan bahasa Kristen kita yang liturgis barat ini. Tetapi ada yang ditembus ketika kita memasuki paradigma bahasa yang serumpun dan seterusnya. Itu saya kira. Dari Yosef, izin bertanya, aliran Montanus atau aliran Inggris itu apakah sama dengan karismatik? Ya, Montanisme itu berasal di abad kedua. Tidak sepenuhnya sama. Itu adalah bentuk kuno, tapi intinya sebetulnya mereka menghitung akhir zaman. Jadi mereka seolah sudah bisa memastikan akhir zaman itu akan datang tahun berapa, dan itu ternyata meleset. Kalau karismatik itu kan tidak semua menghitung akhir zaman. Jadi beda. Ya memang ada kelompok-kelompok modern yang juga merasa lebih tahu tentang zaman akhir ya, tapi karismatik kan tidak. Karismatik itu kan gerakan yang menekankan spirit ya, spirit Roh Suci dalam konteks modern. Dan itu teologinya juga tidak satu. Ya, orang karismatik kalau asalnya dari Katolik, karismatik Katolik. Yang asalnya Pentakosta, karismatik Pentakosta. Jadi itu sebuah gerakan. Dia bukan nama dari kelompok yang tunggal. Ya, kalau Montanisme itu kan tekanannya hanya pada hitungan akhir-akhir zaman itu. Itu saya kira. Iya Pak, ini dari Pak Yanto Sanjaya. Izin bertanya Pak Bambang, apakah masih relevan orang Kristen sekarang merayakan Sukot, hari Sukot atau Pondok Daun, sedangkan seperti kita diketahui semua telah genap dalam Kristus? Kadang suka bingung sama gereja yang lebih Yahudi daripada sinagog. Terima kasih. Ya memang begini loh, kalau itu hanya untuk pengetahuan tentang akar kita, nggak ada salahnya. Datang ke Israel pada saat perayaan Pondok Daun kan nggak apa-apa. Karena dengan begitu kita mengerti sejarahnya. Tetapi yang menjadi ekstrim itu kalau Pondok Daun itu menggantikan kekristenan yang sudah menggenapinya itu loh. Nah kemudian dia tidak mengetahui dinamika perkembangan sejarah gereja. Misalnya kita mau balik Paskah itu Paskah Yahudi lagi sekarang. Tidak mau berkaitan dengan Paskah yang ditetapkan oleh konsili-konsili gereja, bapak-bapak gereja itu sudah harus dibuang. Nah, pertanyaannya, kalau yang dijadikan rujukan malah orang yang Yahudi yang tidak percaya Yesus, ya kita mundur lagi ke belakang. Jadi kalau saya merunut sejarahnya, tidak berarti mengikuti ajaran teologinya. Yang terjadi kan seperti itu sekarang. Tidak semua. Ada gerakan-gerakan mesianik Yahudi yang sesungguhnya mereka tidak kehilangan kekristenannya. Misalnya kalau Anda membaca bukunya David Stern, dalam bukunya The Jewish Bible Commentary, itu menurut saya bagus. Tapi ada Yahudi-Yahudi yang lain, yang kelompok-kelompok itu biasanya datang dari Amerika itu.
yang kemudian lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi sendiri. Dan akhirnya bentrok dengan gereja kan akhirnya. Nah itu yang disayangkan. Maka kalau menurut saya, gereja harus punya akar rasuli yang jelas. Karena akar rasuli Yesus itu menahbiskan murid-murid para rasul murid-muridnya, yaitu ikut para rasul loh. Tapi kalau dalam konteks pembelajaran sejarah, supaya kita tahu akar sejarah kita itu dari mana, itu baik-baik saja. Jadi saya tidak dalam posisi menyalahkan, tidak, tapi juga tidak dalam posisi mengharuskan. Karena kalau itu sudah bukan kewenangan kita orang Kristen, itu saya kira ya, kan sekarang ini banyak orang-orang Kristen yang kemudian anti bapak-bapak gereja, anti konsili. Ya, kamu bapak apa kalau kamu anti bapak gereja? Terus kemudian menyalah-nyalahkan Tritunggal. Nah, itu ajaran pokok iman Kristen kok malah dibuang. Itu saya kira. Termasuk mereka-mereka yang menggantikan perayaan Natal dengan pondok daun itu tidak punya landasan historis sama sekali. Oh, jelas Natal itu hitungan tanggalnya bisa dipertanggungjawabkan kok. Tinggal kita pakai kalender apa. Kalau pakai kalender Gregorian, sekarang jatuhnya 25 Desember. Kalau pakai kalender Gregorian yang baru abad 16, kalau pakai kalender yang lama ya kayak di Israel itu kan Natalnya di Palestina, Bethlehem, Mesir, itu kan Natalnya ada yang tanggal 7 Januari itu ngikuti kalender yang lama. Tapi yang awal mulanya kan sama. Cuma karena perbedaan sistem hitungan tadi, ada yang abad 16 mulai memakai kalender Roma. Tapi kan bukan basicnya yang ditolak gitu loh. Bahwa ada perbedaan pemahaman Tritunggal dalam gereja Barat, gereja Timur. Ya diakui, tapi tidak berarti ajarannya dibubarkan. Karena apa itu kan masih bisa didialogkan kan. Itu saya kira. Ya, makasih Pak. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Petrus Hasor. Pak Bambang, kalau Islam mengatakan bahwa firman Allah tidak diciptakan, berarti firman itu kekal, berarti ada dua yang kekal di surga. Ya itu yang menjadi problem memang. Makanya kemudian ada kelompok sempalan yang disebut sebagai kelompok salafi tadi, ilmu kalam yang kemudian disalahkan. Padahal sebetulnya mereka nggak punya jalan keluar. Kalau Quran itu tidak diciptakan, berarti Quran kan kekal. Nah, kalau sesuatu yang kekal dan itu bukan Allah, tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu, tapi bukan Allah, berarti menimbulkan apa namanya ta'addud al-qudama, dua yang kekal, dan itu bertentangan dengan tauhid. Jadi kalau iman Kristen lebih jelas, firman itu bersama-sama dengan Allah, jelas beda firman dengan Allah, beda antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi firman itu adalah Allah, makanya ada satu wujud yang kekal. Ya ini tak tauhid ini Tritunggal kan gitu. Ya, saya kira itu, makanya dalam Islam sebenarnya itu belum selesai sampai hari ini. Makasih Pak. Ini dari Pak Franky Tanuma. Izin bertanya Pak Bambang, apakah dalam Islam mengharuskan semua umatnya harus naik haji atau hanya orang-orang tertentu saja Pak? Orang-orang yang mampu saja. Naik haji bagi yang mampu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Arthur Telepta. Malam Pak Bambang, apakah benar isi Alkitab sebenarnya sama dengan Al-Quran? Juga beberapa kejadian di negara kita, beberapa waktu yang bilang di salib itu ada jin kafir. Nah, jinnya ditangkap kapan? Kok dia tahu jin kafir, dia nangkapnya kapan? Kalau nggak bisa ditangkap, yang minimum kan suruh lihat sejarahnya kapan ada jin disalib itu kan. Itu kan orang ngawur itu kan. Saya kalau ngadepi orang kayak gitu tuh ya, jangan dibuat serius, dibuat guyonan saja itu. Dibuat lucu-lucuan supaya kita punya hiburan. Bahwa ternyata di abad 21 ini ada orang yang masih berpikir di abad ke-8 gitu kan. Ini pertanyaannya itu kalau saya, cobalah sekarang. Kalau kamu ngomong gitu dasarnya tafsir kitab.
Orang Buddha juga punya tafsir kitabnya. Konghucu punya tafsir kitabnya. Kristen punya tafsir kitabnya. Nah, mana yang benar kan sesuai dengan meyakini. Karena Yesus itu tokoh sejarah. Sekali lagi, karena tokoh sejarah berarti kan bisa dilacak. Terus gimana Pak? Sembarang berani nggak? Sementara dulu supaya kita netral, kamu jangan baca Quran. Ya terus saya juga nggak baca Alkitab, sama-sama netralnya sekarang. Namanya tokoh sejarah, coba kita nggak usah baca Quran dulu, nggak usah kita baca kitab dulu. Kita lacak sejarahnya. Catatan-catatan dari abad pertama, ada nggak orang yang bernama Yesus pada masa Pontius Pilatus? Lah ternyata ada. Yang nulis bukan orang Kristen, orang Yahudi lagi. Namanya Flavius Josephus. Yesus disalib. Dua, ada lagi yang lain. Cornelius Tacitus, seorang senator Romawi ahli hukum abad pertama. Yesus juga disalib. Nah, misalnya Pliny Secundus, Pliny the Younger, dia menulis buku dalam bahasa Latin yang menceritakan tentang intrik-intrik politik Kaisar Nero sampai orang Kristen dikorbankan. Dia berkata, orang-orang Kristiani itu menyembah pria yang disalib seperti mereka menyembah dewa. Berarti ada kultus penyembahan kepada Yesus yang disalib. Semua mengatakan disalib. Terus biasanya dia berkata begini, oh tapi itu kan sejarah Pak. Ini kan firman Tuhan. Ya, sejarah kan diakui semua. Firman tunggal tinggal firman yang mana? Al-Quran ini yang terakhir Pak. Enggak, yang terakhir Mormon. Karena Al-Quran itu abad 7, Mormon abad 18. Berarti kalau urutan waktu Mormon lebih akhir daripada Al-Quran. Mormon kan palsu. Palsu bagi sampean, bagi Mormon kan enggak. Gitu kan Jawa. Jadi kalau kita mau nuruti klaim teologisnya enggak selesai. Apalagi sudah memasukkan jin yang enggak bisa dipotret tadi. Kan begitu kan mestinya. Jadi kalau yang seperti itu enggak usah dibuat serius. Dibuat lucu-lucuan sajalah. Itu saya kira. Oke Pak. Ini dari Jimmy. Ada pertanyaan, jika Yesus secara historis disalibkan menjelang Paskah, namun di sisi lain Quran mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 157 sampai 159, di mana di sana dikatakan Isa tidak disalib. Apakah hal ini dapat didukung oleh bukti historis? Begini, kita kan data historis kan kita bicara tentang kitab suci kita. Kitab sucinya orang biar mereka cari sendiri. Ngapain kita cari-cari mereka? Itu kan pertama gini. Ketika buku suci itu munculnya di abad ke-7 yang dibahas abad pertama kan terlalu jauh. Kalau secara historis. Ya gitu saja toh. Coba misalnya kita membahas tentang Raja Bala Putra Dewa. Itu zaman kerajaan Sriwijaya, abad ke-7. Masa memakai literatur bahasa Inggris yang bukan saksi mata abad ke-15 misalnya, ya terlalu jauh. Kalau kita mau membahas tentang Pangeran Diponegoro, tanya sama Kiai Mojo, tanya kepada Sentot Prawirodin, jangan tanya kepada orang ahli abad ke-21. Kalau soal kronologi sejarahnya, kisah penangkapannya, kisah gerilyanya, Peter Carey adalah ahlinya. Tapi rasanya sampai sekarang Peter Carey belum bisa menemukan Diponegoro itu suka gudeg atau suka rawon. Yang ngerti Diponegoro suka makan gudeg atau suka makan rawon, itu muridnya Diponegoro atau yang pernah hidup bersama Diponegoro, kan gitu. Itu gambarannya gitu aja. Kita ini jangan dipaksa berparadigma agamis karena kita tidak berurusan dengan agama lain. Alkitab itu aja yang ketika yang diserang Alkitab kemudian kita mempertanggungjawabkan, ya sudah. Soal Al-Quran itu bukan urusan kita. Ya, selamat malam Pak Bambang dari Agus. Salam jumpa asal Sumba berdomisili Cirebon. Saya mau tanya, yang pertama apakah orang Kristen juga naik haji? Dan kedua, apa itu haji dalam Kristen? Lalu kedua, apakah salib asli Yesus, kain kafan asli masih ada sampai saat ini?
Ya, yang pertama, kalau pengertian haji dalam pengertian Islam tidak. Kita ini kalau ke Yerusalem itu kan bukan sebagai kewajiban religius. Yang kita bahas sekarang ini adalah bukan haji seperti Islam, tapi kita membahas akar istilah haji dalam Islam. Dan itu paralel dengan ungkapan Yahudi untuk berziarah ke Israel. Tentu ziarah kita pun sebagai orang kan juga berbeda dengan ziarahnya orang Yahudi. Jadi itu yang saya sampaikan. Kemudian apakah haji itu bagi orang Kristen wajib? Saya kira tidak seperti itu, karena dalam Kristen itu kan hukumnya bukan wajib, sunnah, kan bukan itu kan pandangan Islam ya. Terus apa tuh yang terakhir tadi? Sebentar Pak. Sebentar. Yang ini kedua, apakah salib asli Yesus, kain kafan asli masih ada sampai saat ini? Itu masih kontroversial. Jadi beda dengan misalnya Dead Sea Scroll, itu kan jelas pasti ya. Artinya 99% itu memang ada komunitas yang hidup di Qumran pada abad pertama sebelum dan abad pertama setelah Masehi. Dan itu catatannya jelas sekali, bukan hanya bukti manuskrip dari Qumran, tapi juga catatan-catatan dari sejarawan yang sejaman, itu jelas. Karena itu penemuan spektakuler yang menyangkut naskah-naskahnya, dari naskah-naskah Alkitab, naskah-naskah disiplin kelompok itu, kemudian benda-benda liturgis untuk sembahyang, kolam-kolam, bukan apa, tempat-tempat untuk mikweh. Mikweh itu baptisan Yahudi itu ditemukan semua. Tetapi untuk kain kafan Turin itu mungkin benar, mungkin tidak. Karena itu bukan merupakan bukti sejarah yang akurat ya. Karena apa? Beda dengan bukti tulisan. Karena artefak itu kan nggak ada tulisannya. Misalnya Anda menemukan keris. Ini keris ini disebut ini keris Empu Gandreng. Mana ada buktinya? Iya kan? Begitu juga ini paku dari zaman Yesus. Kalau ditinjau dari sudut pandang artefaknya itu, bahwa paku itu menurut hasil uji karbon memang abad pertama. Tapi kan tidak semua paku digunakan untuk nyalib Yesus kan? Nah itu belum dibuktikan. Jadi belum bisa dijadikan sebagai alat arkeologi. Begitu juga tentang kain kafan Turin itu masih kontroversial. Sampai hari ini Vatikan pun tidak berani mengklaim bahwa itu adalah kain kafan Yesus. Ada teolog-teolog atau sejarawan Katolik yang bahkan Katolik non-Katolik yang mengakui itu sebagai kain kafan dari zaman Yesus berdasarkan catatan-catatan yang ya mungkin saja benar, tetapi tidak seakurat data-data lain, misalnya tentang penemuan prasasti batu Mesya yang ditemukan di Yordan itu berkaitan dengan Raja Omri Israel, itu pasti. Penemuan misalnya kalender Geser dari zaman setelah Salomo itu pasti. Penemuan tentang prasasti Teldan yang ada nama Raja Daud itu pasti. Karena jelas itu bukan sekedar artefak, tapi ada tulisannya, prasasti yang bisa dibaca. Nah, dari yang namanya penemuan batu Rosetta, kita menemukan arkeologi Mesir kuno. Itu pasti. Tetapi untuk kain kafan ini bisu. Jadi dia kain itu kuno, itu kain yang dibuat mengkafani Yesus atau tidak, itu saya nggak berani komentar. Bahkan dari hasil kain itu kemudian direkonstruksi katanya wajah Yesus yang memar dengan dia, itu belum bisa dibuktikan. Jadi saya posisinya tidak berkomentar apakah ini benar atau salah karena itu belum pasti. Ya, saya kira itu. Ya, ini ada lagi Pak dari Agus. Apakah jenazah Bunda Maria itu dikubur di mana saat ini? Terima kasih. Ada dua versi tentang kuburan Maria itu, ada yang di Efesus, ada yang di Israel. Tetapi kita juga tidak pasti itu. Itu tidak pasti. Saya tidak ngomong teologi, ini saya ngomong tentang sejarah ya. Jadi memang kalau Bunda Maria itu menurut Injil Yohanes ketika Yesus disalibkan itu kan
di bawah salib itu ada murid yang dikasih, yang jelas itu adalah Yohanes, Maria Magdalena, lalu Bunda Maria Ibu Yesus, dan Maria istri Kleopas. Kleopas itu sebetulnya adiknya Yusuf suami Maria. Nah pada saat itu Maria mengatakan, Yesus mengatakan, inilah ibu, inilah anakmu. Lalu dia berkata pada murid yang dikasih itu, inilah ibumu. Dan Alkitab mengatakan sejak saat itu Maria tinggal di rumah dari murid yang dikasih itu. Nah karena sejarah gereja mencatat bahwa Rasul Yohanes akhirnya ke Efesus. Maka di Efesus itu ditemukan rumah Bunda Maria. Itu bisa terjadi, bahwa itu rumah singgah atau apa. Secara historis masuk akal. Tetapi Yohanes kan pulang balik itu ke Yerusalem, balik lagi ke Efesus kan gitu kan. Nah, apakah saat itu Bunda Maria turut serta dengan Yohanes? Ya, bisa mungkin. Setelah kematian Yakobus atau sebelum kematian Yakobus, kita tidak tahu sejarahnya secara pasti. Tetapi dari logika runutan kisah itu, karena dalam Alkitab dikatakan Maria mengikuti Yohanes, maka itu bisa diterima. Tetapi apakah yang sebenarnya Maria itu mati di Yerusalem atau dia mati di Efesus, itu catatannya berbeda. Nah, saya kira dalam banyak tokoh sejarah yang lain pun juga demikian. Nggak usah jauh-jauh di Jawa ini loh. Kuburan wali itu kan macam-macam, padahal baru tahun berapa itu. Ya, ada yang mengatakan makam dari Maulana Maghribi itu ada di sekitar Solo sana, ada yang mengatakan itu di Jogja, banyak versinya. Tapi itu sesungguhnya adalah tempat singgahnya wali tadi yang dikunjungi itu tadi. Nah, karena sejarah waktu tidak mencatat dengan jelas, maka semuanya mungkin. Tapi mungkin yang satu itu kuburannya, yang satu tempat singgahnya ketika berdakwah itu. Jadi kalau para wali hidup di abad 15 saja juga bisa mengundang kontroversi di dalam matinya di mana atau makamnya di mana, apalagi abad pertama. Tetapi luar biasanya dalam catatan-catatan Bapak Gereja memang itu jauh lebih lengkap ketimbang sejarah kita di Indonesia yang baru jauh lebih muda ini. Itu saya kira. Ya. Nah kemudian ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Dan dengan ini kita akan menutup seminar ini. Diharapkan sekali lagi tolong diperhatikan info-info pengumuman yang di grup peserta Aquila Center. Terima kasih sudah mengikuti seminar ini. Dan kita akan tutup dengan doa penutup. Saya minta Ibu Pendeta Jenny Wenas boleh menutup doa, Bu. Halo, Ibu Jenny Wenas, silakan. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti webinar pada hari ini, kita akan akhiri dengan doa. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur akan webinar pada hari ini yang dibawakan oleh Bapak Bambang Nursena. Bapak sungguh luar biasa dan kami percaya Tuhan semua pewahyuan ilahi yang Engkau berikan bagi dia untuk menggali semua apa yang kami sudah dengar dari awal sampai sudah beberapa webinar ini diadakan. Biarlah itu sungguh membangkitkan kami, membawa kekuatan kami untuk menambah pengetahuan bagaimana kami juga akan menjawab bagi mereka yang belum mengerti. Bapak kami percaya dan kami berdoa secara khusus bagi Bapak Bambang ini. Bapak, biarlah pewahyuan urapan ilahi daripada sorgawi terus berada di dalam dia Tuhan, supaya ke depan lagi dia banyak membuka rahasia yang luar biasa Engkau wahyukan kepada dia sebagai karisma yang luar biasa Bapak. Karena kami percaya Tuhan tidak semua orang yang punya panggilan seperti Bapak Bambang ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur selama mengikuti pelajaran dari beliau ini sungguh Tuhan.
Kami sungguh mengerti, bahkan masih banyak hal yang mungkin belum kami mengerti, tapi biarlah Engkau bukakan semuanya Tuhan. Kami tahu kami sangat terbatas, tapi oleh tuntunan Roh Kudus, bahwa kami semakin mengerti. Begitu juga kepada Bapak Bambang Tuhan, masih banyak lagi yang Engkau bukakan bagi dia. Kami selalu memberkati dia, memberikan dia Tuhan supaya urapan daripada Engkau Roh Kudus terus menyertai dia di dalam segala ilmu pengetahuan, sejarah atau apapun yang dia akan bentangkan lagi pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selalu juga mendoakan dia, keluarga dia, pelayanan dia. Bahkan juga kami mendoakan tim dari webinar pada saat ini Pak Alex bersama tim yang sudah mengorganisasi sampai pada saat ini. Semua webinar ini berjalan bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya berjalan sesuai kehendak-Mu. Karena di dalam webinar ini Engkau punya kuasa, Engkau akan membawa kami lebih dalam lagi dan lebih mau menggali semua yang rahasia yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, dan berkati semua peserta pada siang hari ini, malam di Jakarta dan tempat-tempat yang lain. Dan biarlah Tuhan penuntunan-Mu di dalam hidup kami, dan Engkau memberkati kami semuanya yang sudah ikut dan yang mungkin akan menerima lagi lewat YouTube dan lain-lain. Tapi kami percaya Tuhan berkat Ishak, Abraham, dan Yakub menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terpujilah Engkau. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak.